selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Lia Luciana kali ini bisa memandu webinar persembahan dari Halodoc. Selamat sore untuk seluruh peserta webinar kali ini. Hai para moms, cantik-cantik banget ya. Biarpun webinarnya mungkin lagi menyimak dari rumah gitu ya, harus tetap dress up gitu, biar bersemangat. Dan senang sekali saya bisa gabung bersama para moms kali ini, biarpun memang sekarang ini masih dalam masa pandemi ya moms, tapi tentunya kita masih tetap bisa bertemu, bertatap muka secara virtual. Tapi saya yakin kemauan para moms untuk mencoba mencari tahu informasi-informasi terbaru, terus juga ingin menambah wawasan dan juga edukasi mengenai kesehatan keluarga, terutama anak, bisa tersolusikan itu masih bersemangat sampai sekarang. Nah, untuk webinar dengan tema bagaimana cara menyapih yang baik dan benar di sore ini dipersembahkan oleh Halodoc yang didukung sepenuhnya oleh teman-teman dari komunitas Women X dan juga She Radio. Teman-teman Women X, wah semuanya bersemangat ya untuk para moms ini. Nah, buat para moms pasti udah gak asing ya dengan Halodoc. Pastinya dengan kesibukan yang semakin meningkat serta perkembangan teknologi yang terus tumbuh, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini, semua butuh yang namanya layanan kesehatan yang praktis, nggak pakai ribet lah. Halodoc ini merupakan aplikasi kesehatan yang menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan solusi kesehatan lengkap dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga keluarga. Nah, Halodoc ini aplikasi anak basa loh mam, jadi ikut berbangga hati. Udah hadir selama 5 tahun di Indonesia, inovasi dan perkembangannya terus dilakukan. Halodoc ini ingin memberikan kemudahan akses kesehatan untuk kita semua, masyarakat Indonesia. Mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis, terus beli obat, melakukan pemeriksaan laboratorium, serta layanan kesehatan lainnya. Ini bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja selama 24 jam melalui aplikasi Halodoc. Nah, melalui aplikasi Halodoc ini kita bisa pilih dokter umum atau dokter spesialis, langsung berkonsultasi dengan dokter tanpa harus keluar rumah, tanpa harus antri, dan yang paling penting aman dan terpercaya. Di sini dokter-dokter Halodoc itu nggak cuma memberikan konsultasi, tapi juga langsung mendiagnosa keluhan dan juga gangguan kesehatan kita, serta memberikan rekomendasi resep obat yang kita butuhkan lengkap dan mudah kan. Pastinya sambil rebahan kita juga bisa konsultasi ya moms. Nah, saat ini layanan kesehatan dan juga pembelian obat Halodoc sudah tersedia lebih dari 50 kota yang ada di Indonesia. Gak cuma itu moms, Halodoc juga sudah berpartner dengan lebih dari 3.000 apotik. Jadi moms semua nggak perlu khawatir kalau perlu memberi obat, multivitamin, kebutuhan anak kita, produk-produk sanitari, dan produk kesehatan lainnya cukup lewat Halodoc. Prosesnya mudah, cepat, terjangkau, dan yang paling penting nggak bikin ribet. Ngomong-ngomong soal kesehatan, buat kita pasti nomor 1 ya. Tentunya waktu kita memberikan ASI, ini pilihannya nomor 1, tetap jadi prioritas utama untuk anak kita, untuk baby ya. Nggak cuma itu, nutrisi ASI juga terbukti mampu membentuk imun sekaligus pelindungan saat fase emas masa pertumbuhan kembang anak. Baru setelah usia anak cukup, butuh makanan pengganti, MPASI, mulai kita kenalkan kepada anak untuk mencukupi gizi dan juga nutrisi waktu masuk usia balita. Di fase pengenalan MPASI ini terkadang sering menghadapi masalah-masalah baru ya moms. Proses penggantian dari ASI dan juga MPASI yang sering kita sebut menyapi ini bukan hal yang mudah. Padahal kadang ini bikin kita jadi agak-agak kepikiran, bikin stres. Mulai anak kita yang rewel, sampai kadang kita nggak tega ya sebagai ibu, kadang muncul di fase-fase menyapi yang tentunya membuat kita sebagai ibu jadi was-was, kadang jadi ikutan galau ya. Nah, sore ini saya berkesempatan untuk mengupas tuntas mengenai fase-fase menyapi pada anak yang paling tepat dan benar, mulai
Apa itu menyapi? Manfaatnya bagaimana? Apa saja tantangan yang akan dihadapi sampai bagaimana cara menyapi yang baik dan benar? Akan kita diskusikan bareng-bareng di sini bersama Dr. Leni Safatriani, Magister Biomed dari Halodoc, dan juga ada Mbak Aprilia dari komunitas Women X. Nah, saya mau menyapa Dr. Leni dan juga Mbak Aprilia. Selamat sore, Dok. Apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Sehat ya, Dok ya? Sehat. Tetap bersemangat juga. Iya. Biarpun masa pandemi masih tetap aktif, dan sekarang ini aktifnya diganti dengan melakukan webinar-webinar ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Sekarang kan semua serba online ya. Betul. Jadi, begitu juga Mbak Aprilia. Apa kabar Mbak Aprilia? Alhamdulillah baik, Mbak Lia. Sehat-sehat, semuanya terlihat segar bugar. Gitu, senang sekali kalau begitu. Dan tentunya kita juga akan melangsungkan diskusi bersama Dr. Leni dan juga Mbak Aprilia. Tapi saya mau mengingatkan untuk para moms yang sudah bergabung sore ini untuk ikut dan menyimak sampai selesai ya moms, untuk diskusi bersama Dr. Leni dan juga Mbak Aprilia. Nanti semuanya juga bisa bertanya langsung ke Dr. Leni seputar aktivitas menyapi. Dan yang penting nih moms, nanti akan kami pilih 3 penanya beruntung yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing Rp100.000. Caranya nanti moms bisa tulis pertanyaannya di kolom chat webinar ini atau bisa tulis di WhatsApp group ya. Kan semuanya sudah masuk di WhatsApp group, nanti akan kami pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan didiskusikan di webinar dan akan dijawab langsung oleh Dr. Leni. Tapi nggak perlu khawatir buat para moms yang pertanyaannya mungkin belum terjawab di webinar, itu bisa menuliskan pertanyaan lewat WhatsApp group. Karena nanti setelah webinar, Dr. Leni ini juga akan memberikan jawabannya. Selain itu, nanti saya juga akan memberikan 2 pertanyaan untuk para moms. Para moms nanti punya kesempatan untuk menjawab, dan untuk jawaban yang paling tepat dan cepat, masing-masing juga akan mendapatkan GoPay senilai Rp100.000. Jadi disimak ya, karena dari bahasan kita sore ini nanti akan saya berikan 2 pertanyaan. Oke moms, disimak ya. Saya ke Dr. Leni sekarang ini. Dr. Leni. halo. Nah, tentunya kita semua sudah ini ya, paham ya Dok ya, namanya ASI eksklusif itu utama, yang menjadi yang terbaik, menjadi pasokan nutrisi dan juga energi untuk bayi ini Dok. Nah sebenarnya berapa lama sih Dok ASI eksklusif ini yang paling ideal dan optimal diberikan pada bayi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Gini, kalau pada ASI eksklusif itu idealnya diberikan pada 6 bulan pertama, lalu bisa dapat dilanjutkan hingga sampai 2 tahun menurut WHO. Jadi kalau seandainya bisa, terusin sampai 2 tahun. Kalau tidak ya minimal 6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif. Artinya ASI eksklusif itu artinya tidak diberikan asupan apapun selain ASI. Begitu, tidak ada tambah-tambahan lain ya Dok ya? Tidak ada Hanya tambahan apapun, hanya ASI, betul. Kadang soalnya coba-coba gitu Dok, entah itu dikasih air putih atau gimana, nggak boleh ya Dok ya? Pure, Jangan, tidak boleh. Pure hanya ASI. Oke. 6 bulan saja. 6 bulan eksklusif atau bisa 2 tahun. Nah Dok, Betul. kita juga sering dengar istilah menyapi ini kan Dok ya. Pastinya kita juga sudah paham ini yang namanya menyapi itu jadi tantangan untuk para mam. Sebenarnya apa dan bagaimana sih Dok menyapi itu dalam medis, dan kapan waktu yang tepat untuk mulai menyapi? Baik, menyapi itu sebenarnya ada suatu proses alami pada perkembangan anak, di mana semua anak pasti mengalaminya. Dan apa itu menyapi? Menyapi itu sebenarnya adalah proses menggantikan ASI yang tadinya sumber nutrisi satu-satunya menjadi dengan ditambahkan sumber nutrisi lain, tapi dilakukan secara bertahap dan perlahan. Kapan dimulainya menyapi itu? Sebenarnya waktunya tidak ada yang fix,
semua tergantung pada kesiapan ibu dan bayi, tapi sebenarnya periode menyapih itu sudah dimulai sejak bayi menerima asupan pertama kali selain ASI yaitu MPASI, lalu akan berakhir saat benar-benar sudah tidak lagi ada asupan nutrisi ASI sama sekali, seperti itu. Berarti Kenapa setiap harus moms diberikan? itu periodenya beda ya? Betul, tergantung Untuk kesiapan menyapi. dari ibu itu, betul sekali. Kenapa harus Nah, soal menyapi? kesiapan. Oh, soal kesiapan. Oke, kenapa harus menyapi? Silakan, Dokter Leni. Kenapa harus menyapi? Karena sebenarnya ASI sudah lagi tidak dapat memenuhi nutrisi bayi setelah 6 bulan, makanya harus ada tambahan nutrisi lain di luar dari ASI. Begitu. Nah, kalau tadi dok, untuk menyapih ini kadang menjadi proses yang agak bikin drama gitu dok, antara tega enggak tega gitu. Nah, sebenarnya cara yang tepat dan penuh cinta untuk menyapih itu supaya diterima sama anak itu seperti apa ini dok? Baik, sebenarnya kan tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa menyapi itu waktunya tidak ada yang sama, setiap ibu berbeda, karena memang tergantung pada kesiapan ibu dan anak itu sendiri. Jadi kalau tanya bagaimana caranya, yang pertama kali ada persiapkan hati ibunya dulu, karena memang pada saat menyusui itu adalah satu proses ikatan yang kuat ya antara ibu dan anak, dan ketika menyapih itu kan rasanya pasti kayak aduh kok nggak tega ya gitu. Nah berarti yang pertama kali memang harus disiapkan dulu ibunya, lalu ketika ibunya siap biasanya anaknya pun akan siap. Nah yang kedua mungkin dapat disounding dulu nih, biasanya jika misal berencana mau menyapih setelah 2 tahun, coba disounding kepada adiknya mulai dari 18 bulan bahwa nanti dek kalau nanti udah 2 tahun kamu kan sudah besar, berarti sudah tidak lagi minum susu dari mama, berarti nanti karena kamu sudah bisa makan yang lain dan punya aktivitas yang lain gitu. Disounding terus perlahan-lahan terus menerus, walaupun mungkin dia tidak terlalu mengerti sekali, tapi sebenarnya dia bisa memahami bahwa oh nanti ada waktunya nih saya akan harus berhenti menyapi, berhenti untuk minum susu dari ibu, seperti itu. Nah kenapa 18 bulan? Biasanya karena pada usia 18 bulan anak itu sudah mengerti tuh instruksi, jadi dia mulai paham apa yang dikatakan ibunya, mulai memahami gitu. Lalu setelah udah disounding, ibunya siap, nah kemudian coba tentukan satu waktu di mana waktu menyusu yang tidak favorit untuk si anak digantikan dengan makanan lain, misalnya snack. Biasanya waktu nggak favorit itu ya waktu siang, misalnya pada saat anak sedang bermain, ya berarti kan pada saat dia sudah bermain, ya sudah tidak perlu ditawarkan menyusu, tawarkan snack gitu. Nah perlahan-lahan ketika dia sudah terbiasa dengan 1 kali menyusu yang digantikan snack, kita ganti lagi waktunya 2 kali sehari. Biasanya waktu terakhir yang untuk menyapi yang paling terakhir, yang paling berat dilepas itu pada saat mau tidur biasanya. Dan itu biasanya boleh kita pilih sebagai waktu yang paling terakhir aja untuk dilepas. Jadi anak itu tidak merasa tiba-tiba ditinggalkan oleh ibunya dan merasa sedih dan stres, seperti itu. Begitu. Lalu berarti memang harus butuh kesiapan ya dari momsnya dulu. Momsnya siap, anaknya nanti akan mengikuti. Betul, biasanya ibu yang agak susah untuk mempersiapkan diri karena walaupun bagaimanapun kan kedekatan pada saat menyusui itu kan berbeda dan hanya ibu dan anak yang tahu rasanya, seperti itu. Nah itu, jadi gimana mam, sudah sounding-sounding ke si baby ini, nanti umur sekian udah nggak mimi ini loh ya, ASI gitu. Nah, dok tadi kan saya juga sempat menyinggung beberapa tantangan atau permasalahan. Kadang juga sering mendengarkan curhatan para moms gitu ya waktu aktivitas menyapih dilakukan gitu. Sebenarnya kemungkinan apa saja ini yang bisa dihadapi para moms waktu menyapih ini, dok? Baik, biasanya kalau menyapi itu, makanya tadi pertama kan saya bilang menyapi itu dilakukan secara bertahap dan perlahan. Tujuannya sih sebenarnya untuk
kebaikan ibu dan anak juga. Maksudnya gimana? Ketika dilakukannya tiba-tiba, biasanya keluhannya akan pada ibu nih, payudaranya terasa nyeri, bengkak, ibunya pun bisa tiba-tiba meriang, demam, karena payudaranya bengkak penuh gitu kan. Lalu anak juga bisa rasanya rewel, minta terus, ngerengek, nangis terus. Juga terakhir dia juga bisa tuh tiba-tiba terbangun di malam hari, nyenyak tidurnya gitu. Itu tantangan-tantangan yang memang bisa dihadapi saat menyapih sih biasanya. Gitu. Jadi bukan hanya anak saja yang akan terpengaruh dengan proses menyapi, moms juga gitu ya. Bisa kebayang kayak gimana tuh dramanya ya dok ya. Nah kalau misal permasalahannya itu muncul dok, apa yang harus dilakukan para moms ini biar nggak muncul trauma di kemudian hari gitu dari pihak anak ataupun pihak moms? Jika memang misalnya contoh nih anaknya rewel, ingin menyusu pada saat malam, nah berarti atau pada saat siang dia tetap ingin mintanya susu, tidak mau diganti snack, berarti mungkin dapat dicoba misalnya yang memberikan snack itu bukan momsnya tapi bapaknya, atau kalau enggak neneknya atau orang lain lah yang ada di rumah yang bisa membantu untuk memberikannya, jadi bukan moms, karena dia taunya kan kalau ibunya yang ngasih berarti harus ngasihnya susu gitu. Yang pertama, jika itu anaknya rewel berarti mungkin bisa minta bantuan suami, libatkan suami untuk membantu ibu untuk misalnya menemani tidur, mendongeng, mengajak dia bermain, jadi teralihkan keinginan dia untuk meminta menyusu. Lalu kalau memang permasalahannya itu payudaranya bengkak, nyeri, itu harus gimana? Nah, moms sebenarnya tidak perlu bingung, moms bisa langsung coba cari dokter. Sekarang kan cari dokter mudah, sejauh jempol doang gitu. Jadi tinggal cari aplikasi Halodoc, kita cari dokternya, konsultasi bagaimana menangani keluhan-keluhan moms itu untuk dapat solusi dan terapinya seperti itu. Jadi bisa dikonsultasikan juga ya ke Halodoc ya ini kalau ada permasalahan-permasalahan kesehatan imbas dari melakukan proses menyapih gitu ya. Nah ini kan banyak dokter-dokter yang di Halodoc. Ini mungkin dokter Leni juga bisa memberikan tips gimana sih dok cara yang tepat buat kita memilih dokter yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena kan kadang suka aduh aku curhat sama dokter ini nih kok kayaknya dokternya kurang respon ya, kadang suka jadi omongan di media sosial. Nah kalau begitu dokter Leni bisa ngasih tipsnya, milih dokter yang pas sesuai dengan kebutuhan kita ini gimana dok? Oke, jadi yang pertama kan setiap dokter punya profil, bisa dilihat dari profil dokternya, kira-kira permasalahan kita bisa cocoknya ke dokter mana ya gitu. Masing-masing dokter kan punya spesialisasinya. Ada dokter umum, ada juga dokter spesialisasi. Nah, tinggal dilihat mau ke dokter umum atau ke dokter spesialis yang lebih spesifik. Atau misalnya kalau misalnya contoh kayak permasalahan menyusui, bisa juga dicari ke konselor laktasi seperti itu. Dan itu tinggal lihat di profilnya. Tinggal dipilih dokternya kira-kira saya mau dokter yang mana sesuai dengan spesialisasi mereka masing-masing. Tapi jika tetap bingung, bisa chat ke customer service-nya Halodoc, nanti diarahkan ke yang tepat. Kira-kira permasalahan saya ini, saya bisa konsultasi ke dokter bagian yang mana, seperti itu. Jadi, moms tidak perlu bingung. Gitu, jadi tinggal kita perlu agak lebih detail gitu ya dok ya untuk melihat profil dokternya biar nggak salah gitu. Nah kalau udah menemukan dokter yang tepat lalu melakukan konsultasi ya ini dok, supaya nanti diagnosanya tepat, ini apa saja yang perlu kita informasikan ke dokter ini? Jadi nanti dokter bisa memberikan diagnosa yang pas begitu. Oke. Nah, ketika kita misalnya ingin konsultasi secara online, pertama ya siapkan dulu nih daftar keluhan yang ingin disampaikan. Jadi semuanya kalau bingung bahkan kalau perlu dicatat, jadi tidak ada yang terlewatkan. Ditulis atau pokoknya diungkapkan sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya semua keluhan dan apa yang ingin disampaikan kepada dokternya. Tidak perlu takut atau malu, aduh nanti dokternya ketawain saya. Oh tidak, kita kan memang memiliki kode etik setiap dokter. Nah kode etik itu akan menjaga kerahasiaan juga. Jadi
harus disampaikan secara jujur, lengkap, sehingga nanti pada akhirnya dokternya dapat memberikan diagnosa yang tepat sesuai dengan keluhan yang sudah disampaikan. Seperti itu. Nah, jujur ini ya Mams ya, perlu untuk gimana sih riwayat kesehatan kita. Jadi takutnya nanti kalau ada yang ditutup-tutupi ada yang kurang pas ya Dok ya. Betul. Nah Dok, kan sekarang ini pandemi ya Dok ya, dan kita tahu pandeminya ini kayaknya lagi naik lagi gitu. Kalau saat pandemi seperti ini, apakah konsultasi online itu lebih direkomendasikan daripada datang langsung praktek ke dokter atau ke rumah sakit? Ya, kalau mengingat lagi situasi pandemi seperti ini dan memang sudah ada aplikasi yang sangat membantu di mana kita tidak perlu keluar rumah sejauh jempol saja untuk mengeraih si HP, ya boleh digunakan aplikasi yang seperti itu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh lagi masa pandemi ini kan lebih baik memang menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menerapkan prokes 5M. Gitu, jadi memang disarankan ya mendukung program pemerintah di rumah aja. Betul. Terus yang hobi rebahan, sambil rebahan ternyata juga bisa konsultasi sama dokter ya lewat Halodoc. Memang kalau ngomong soal layanan kesehatan yang ada di Halodoc itu banyak banget. Kalau mau kita kulik satu persatu kayaknya 1 minggu ini ya Dok ya. 7 hari berturut-turut nanti ya. Karena banyak banget fasilitas yang ditawarkan sama Halodoc. Nah Dokter Leni, nanti kita akan lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Karena saya mau menyapa Mbak Aprilia yang juga sudah bersama. Mbak Aprilia udah nyimak ya tadi obrolan saya bersama Dokter Leni. Begitu juga para moms juga sudah menyimak bersama obrolan bersama Dokter Leni. Nah Mbak Aprilia, ini kan pasti kita juga tahu ya banyak banget tadi penjelasan dari Dokter Leni soal aktivitas menyapi. Kalau Mbak Aprilia boleh dong juga bagi-bagi pengalaman saat menyapi dulu kayak gimana. Apakah juga melewati proses drama-drama terus bisa berhasil sampai berapa lama akhirnya sukses menyapinya ini? Oke Mbak Lia, terima kasih. Alhamdulillah saya punya 3 anak dan semuanya lulus ASI hingga 2 tahun. Nah, mencapai masa penyapihan ini mesti ada drama. Memang sepertinya memang harus melewati drama itu. Jadi anak-anaknya rewel, anaknya jadi baper, galau seperti itu. Jadi memang harus disiapkan ibunya terlebih dahulu, harus tega dulu. Selain itu juga harus disonding sebelum 2 tahun itu dikasih pemahaman kepada anak. Insya Allah anak paham, harus kita komunikasikan, kita biasakan. Kita juga butuh kasih tahu sama keluarga yang lain, nenek, kakeknya, ayahnya juga untuk saling mendukung berhasilnya masa penyapihan ini. Gitu Mbak Lia. Jadi dukungan keluarga ini juga dikerahkan ya gitu. Itu dari anak 1, 2, 3 gitu. Drama-dramanya itu beda-beda ya Mbak Aprilia gitu. Iya, ada yang mudah anaknya mudah paham apa yang saya komunikasikan. Ada juga yang terakhir itu sampai lama masa penyapiannya gagal terus. Anak yang terakhir itu yang nomor 3 itu, tapi alhamdulillah bisa melewati masa drama. Berapa lama itu proses menyapinya? Yang paling lama dan paling cepat? Yang paling lama sampai itu 2 tahun belum. Dia jadi masih rewel dan saya juga masih belum tega gitu. Ya tega yang nomor 1 sama 2. Jadi yang nomor 3 kan cewek sendiri juga. Jadi dia lebih manjanya lebih ke hati gimana gitu nggak sih? Maminya juga nggak tega. Iya. Anaknya jadi ngikut akhirnya. Betul. Gitu. Jadi 2 tahun lebih 3 bulan kalau nggak salah itu. Wah itu tadi bisa dibilang bukan hanya sekedar duka ya, tapi suka-suka gitu ya selama proses penyapihan.
3 anak, harus merawat keluarga, suami. Tapi kalau saya lihat aktivitas Mbak Aprilia gitu ya, kayaknya kan banyak banget. Di media sosial itu juga aktif gitu. Terus gimana bagi untuk 3 anak, suami, komunitasnya kayaknya nggak cuma satu deh. Aktif banyak banget. Terus gimana nih bagi waktunya supaya semuanya itu perhatiannya dapat semua, anaknya dapat, tapi tumbuh kembangnya juga tetap terkontrol. Oke, sebenarnya Mbak Lia jujur sampai sekarang saya masih belajar bagaimana manage waktu, tapi ya biasanya itu di awal hari saya mengawali hari briefing tipis-tipis sama suami, ngobrolin aktivitas apa aja yang akan dilakukan, seperti itu kayak to-do list harian gitu. Terus ya yang paling penting itu tadi menentukan skala prioritas. Jadi mana hal yang urgent harus segera dilakukan, mana yang bisa didelegasikan, minta bantuan orang lain, ada juga yang bisa ditunda gitu. Untuk saya, bagi saya family first. Jadi tetap prioritas utama saya itu suami dan anak. Jadi penting untuk tetap memantau tumbuh kembang anak-anak. Jadi kita berupaya untuk memberikan nutrisi terbaik, memberikan stimulasi sesuai dengan milestone masing-masing anak, usia anak. Kemudian kita juga berusaha memberikan kasih sayang yang adil kan. Saya kan 3, jadi kadang-kadang gitu ada yang... Oke, Mbak Aprilia, suaranya sebentar agak sedikit putus-putus. Kita akan mencoba untuk membetulkan gitu ya. Jadi buat para moms tentunya tetap bersama di webinar kali ini. Jangan lupa untuk disimak karena nanti juga akan ada 2 pertanyaan buat para moms. Iya Mbak Aprilia, nanti kita akan mencoba untuk melanjutkan lagi. Suaranya tadi agak sedikit putus-putus. Mbak Aprilia, nanti kita akan mencoba. Nah, coba Mbak Aprilia cek suara dulu. Ya, tadi kan, halo. Nah ini kayaknya udah bagus ini Mbak Aprilia. Oke, siap. Tadi kan pengalaman untuk membagi waktu gitu ya. Gimana dengan dukungan dari suami dan juga keluarga ini atas aktivitas Mbak Aprilia gitu? Biar nggak merasa apa ya yang namanya suami ini juga mana ini perhatian buat saya ini, itu gimana yang dilakukan Mbak Aprilia supaya suami itu juga mendukung semua kegiatan Mbak Aprilia? Alhamdulillah sejauh ini suami support banget, full support. Jadi apa aja saya obrolin sama suami, saya minta pendapat suami. Jadi saya memang banyak melibatkan suami, jadi termasuk di komunitas itu suami juga mengetahui saya aktivitasnya apa aja seperti itu. Kemudian kalau di rumah juga, ya itu tadi saya bilang prioritas utama adalah suami dan anak-anak, jadi family first. Kalau di rumah HP semuanya nggak terlalu aktif gitu ya. Betul. Jadi langsung fokus ke anak dan juga suami gitu. Iya. Waduh, ini tentunya berharap bisa menginspirasi untuk saya dan juga para moms semuanya gitu. Karena Mbak Aprilia juga punya pengalaman menyapi 3 anak nih. Mungkin Mbak Aprilia juga mau tanya-tanya ke Dokter Leni, boleh gitu, masih ada sedikit ganjalan atau yang mau dikonsultasikan, boleh silakan. Oke, baik. Selamat sore dokter, izin bertanya. Dulu itu saat saya menyapi anak-anak, itu sempat merasakan yang sakit, terus nyeri, bengkak di area, mohon maaf, di area payudara, itu sampai adem panas dok, jadi ya sakit nyeri gitu. Itu sebenarnya kenapa ya dok, dan bagaimana cara mengobati atau mengatasinya? Oke, tapi sebelumnya saya bisa bilang bahwa Mbak Aprilia hebat ya, bisa berhasil menyusui 3 anaknya dengan
lengkap sampai 2 tahun dan sukses menyapinya ya. Luar biasa Mbak April, lihat tepuk tangan. Oke, memang salah satu permasalahan tantangan yang memang bisa dihadapi oleh seorang ibu yang menyapi itu adalah payudara. Pada payudaranya merasa tidak nyaman. Biasanya itu akan terjadi kalau proses menyapi ini dilakukan secara mendadak, tiba-tiba. Jadi tidak ada persiapan, tidak ada proses yang bertahap, tiba-tiba proses menyapi langsung dilakukan 1 hari saat itu juga. Nah, payudara itu kan memang kita punya hormon prolaktin dan oksitosin itu menghasilkan ASI. Semakin prinsipnya adalah supply by demand, semakin banyak permintaan akan semakin banyak yang dihasilkan. Nah itu kalau misalnya biasanya adiknya terus menyusu sehari bisa berapa kali, nah itu kan berarti otomatis kan secara otomatis mengirim sinyal kepada otak untuk ayo produksi ASI lagi karena adik sebentar lagi akan meminta untuk menyusu. Nah lalu tiba-tiba aktivitas menyusu itu dihentikan secara langsung. Nah berarti kan padahal otak masih menganggap, oh ini masih butuh nih supply-nya, masih butuh saya produksi ASI lebih banyak. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya payudara akan penuh, bengkak, nyeri, sakit. Itu karena aliran ASI yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan dengan sempurna, lalu dia sampai menyebabkan adanya penyumbatan mungkin. Nah, itu akan membuat badan tidak nyaman, meriang. Jadi, seperti yang tadi di awal saya bilang, bahwa menyapi itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, kecuali ada hal-hal di luar dari kendali moms misalnya, atau hal-hal urgent yang memaksa moms harus menyapi secara mendadak. Misalnya, moms tiba-tiba sakitnya berkepanjangan, menyebabkan moms harus minum obat, di mana obatnya tidak boleh diminum, boleh diminum tapi tidak boleh menyusui, seperti obat-obat radioaktif seperti itu tidak boleh. Nah itu berarti kan mau tidak mau memang harus dilakukan penyapian segera. Tapi kalau tidak ada indikasi medis, tidak ada urgenitas atau sesuatu yang harus dilakukan secara segera, akan lebih baik, alangkah lebih baik jika menyapi itu dilakukan secara bertahap dan perlahan. Bertahap artinya pelan-pelan mengurangi durasi, frekuensi dari menyusui yang tadinya mungkin sehari 6 kali menjadi 5 kali. Dicoba mengganti waktu menyusui yang paling tidak disenangi. Misalnya bukan sesuatu yang bukan menjadi favorit waktunya untuk anak. Misalnya di siang hari dengan diganti snack tadi, lalu nanti pelan-pelan coba diganti dengan ditambah durasinya, frekuensinya 2 kali, lalu 3 kali, diganti aktivitas dengan aktivitas atau nutrisi lain. Kan tadi seperti yang saya bilang bahwa menyapi adalah proses mengganti nutrisi yang tadinya satu-satunya ASI menjadi sumber nutrisi lain, karena ASI sudah tidak lagi dapat memenuhi kecukupan nutrisi secara keseluruhan. Jadi dilakukan secara bertahap, perlahan. Nah itu akan mencegah hal-hal yang tadi Mbak April rasakan, karena memang ketika itu terjadi tiba-tiba dan mendadak, otomatis badan pasti merasa kaget, shock, karena kan otak masih berpikir ini butuh demand yang tinggi, demand masih tinggi, supply harus tinggi, seperti itu. Jadi kalau dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, berarti nanti secara perlahan-lahan payudaranya pun akan menyesuaikan. Si hormon-hormon ini juga akan menyesuaikan jumlahnya, produksinya pun akan disesuaikan. Jadi kendala payudara bengkak, sakit, mungkin mudah-mudahan tidak terlalu dirasakan seperti itu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Tapi jika sudah terlanjur bengkak, tadi seperti yang kata Mbak April, kalau udah bengkak gimana dok? Gitu. Oke, yang pertama pasti jangan panik. Kalau panik nanti jadinya nggak bisa ngapa-ngapain dong ya. Yang pertama pastinya susui terus adik bayinya. Jadi kali ini, tapi lagi menyapi dok ya. Karena sudah terlanjur bengkak, minta bantuan adik untuk membantu mengosongkan payudaranya agar terasa nyaman, lebih lunak, lebih nyaman. Kalau dia nggak mau menyusu langsung bagaimana dokter? Mau nggak mau harus diperah, dipompa atau menggunakan perah dengan manual dengan tangan, marmet seperti itu. Tetap harus dikeluarkan, tetap harus dipompa, walaupun rasanya aduhai pasti luar biasa sakitnya.
saya tahu, tapi tetap harus dikeluarkan, tetap harus dipompa. Sebelum pompa atau dikeluarkan atau sebelum adik menyusui langsung, bisa tuh moms kompres hangat payudaranya. Tujuannya apa kompres hangat, dokter? Tujuannya adalah agar alirannya lancar. Alirannya lancar sehingga yang tadinya mungkin aliran agak-agak sedikit tersumbat, mudah-mudahan jadi lancar pada saat adik menyusu langsung atau pada saat diperah, seperti itu. Lalu jika terlalu sakit, bagaimana dokter? Langkah kedua setelah pompa, setelah adik menyusu langsung, bisa kompres dingin dengan handuk dingin, atau yang juga boleh dicoba kol dingin juga boleh, seperti itu. Tapi kalau memang sudah sakit sekali, terus nggak nyaman, udah dilakukan, bagaimana terakhir? Ya konsultasi secara online di Halodoc boleh, temukan solusinya, tanya dokter apa yang mesti dilakukan lagi setelah yang sudah dilakukan. Ini kok tidak merasa masih tidak nyaman, seperti itu. Dan jangan lupa tetap susui dan perah susunya pada saat payudara terasa penuh dan bengkak. Itu salah satu caranya. Seperti itu jawaban dari Dr. Leni, Mbak Aprilia. Mungkin ada pertanyaan lagi buat Dr. Leni, Mbak Aprilia? Iya dokter, terima kasih atas jawabannya tadi. Tapi saya mau tanya satu lagi, boleh ya dok? Boleh. Ini tentang aplikasi Halodoc. Itu biasanya saya kan konsultasi dengan dokter, biasanya itu via chat. Nah, sebenarnya memang tersedia hanya via chat atau bisa voice atau video gitu? Oke, memang biasanya konsultasi itu dilakukan ada fitur chatnya ya, jadi biasanya rata-rata pada chat tuh. Tapi sebenarnya aplikasi Halodoc ini sudah sangat lengkap. Dia memiliki banyak fitur, salah satunya fitur video, chat, atau voice call. Namun biasanya tergantung ketersediaannya saat itu juga, availabilitas dari si dokter, jaringan jangan lupa, karena kita memang konsultasi via online, semua bergantung pada jaringan. Jika jaringannya stabil, pasti bisa dilakukan. Tapi kalau memang agak, ya ada sih sinyalnya, tapi mungkin kurang mumpuni untuk video call, jangan kecil hati, kan bisa chat juga. Apakah chat dengan video call atau voice call sama saja sebenarnya gitu. Tapi memang ada aplikasinya, ada fiturnya, bisa dicoba. Tapi sesuai dengan ketersediaan dan jaringan jangan lupa, seperti itu ya. Itu Mbak Aprilia, ternyata bisa ya selain chat pakai voice atau video begitu ya. Jadi biar lebih plong gitu untuk konsultasinya gitu. Berarti Mbak Aprilia ini juga udah menggunakan aplikasi Halodoc ya gitu. Udah berapa lama nih kira-kira? Mungkin juga ada pengalaman gitu waktu menggunakan aplikasi Halodoc nih. Boleh juga nih sharing ceritanya buat para moms lainnya. Oke Mbak Lia, jadi ini saya pakai Halodoc itu sejak kurang lebih 2 tahun terakhir. Jadi saya punya 2 fitur layanan Halodoc yang paling favorit, yaitu konsultasi dengan dokter dan pembelian resep obat di toko kesehatan. Ada 2 fitur itu. Jadi terbantu banget sih, karena menurut saya fiturnya itu gampang ya, user friendly, penggunaannya juga nggak pakai ribet, loginnya nggak pakai verifikasi macam-macam. Jadi dulu saya kenal Halodoc, download Halodoc itu sebenarnya dikasih tahu sama temen, rekomendasi sama temen, katanya bagus, jadi saya download. Nah itu ingat banget, fitur pertama kali itu yang saya pakai adalah konsultasi sama dokternya, konsultasi dengan dokter. Terus pandemi datang nih, kode dulu pandemi datang, saya nggak berani kemana-mana, jadi ya stay at home sesuai himbauan pemerintah. Jadi Halodoc ini, aplikasi Halodoc ini benar-benar membantu banget, karena meskipun kita di rumah, kita tetap bisa mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas, seperti itu. Jadi lumayan lama ya Mbak Aprilia ini pakai gitu. Iya betul Mbak Lia. Kalau selama ini gitu juga untuk beli-beli obat juga menggunakan fasilitas Halodoc?
Iya betul Mbak Lia, karena saya ini termasuk apalagi pandemi ya, awalnya jarang keluar rumah, apalagi pandemi udah dekem di rumah kayak gitu. Sambil rebahan Jadi, nih jangan-jangan ya. Tapi gimana? Kan biasanya tuh ya, katanya tuh kalau moms itu, wah ini agak susah gini-gini. Gimana kalau pengalamannya buka aplikasi Halodoc itu gampang nggak gitu? menurut saya gampang. Jadi awal itu amazed banget. Jadi buka fitur konsultasi dokter itu gampang banget, dan pilihan dokternya itu langsung muncul gitu Mbak. Kita bisa, pilihan dokternya itu banyak, kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita, atau mungkin ada langganan kita yang udah ada di situ ya. Jadi setiap pilihan dokter itu tadi ada muncul info profil, detail profilnya seperti apa, pengalamannya seperti apa, terus ratingnya, tempat prakteknya di mana, termasuk jadwal konsultasi dokter. Itu kita mau konsultasi lanjutan juga gampang, nggak pakai susah, seperti Gitu. itu. Wah ini jadi apa ya, para moms itu bisa jadi ikut gitu ya cara Mbak Aprilia. Karena sekarang ini kalau kita mau langsung ke rumah sakit juga kadang agak ini ya, Agak horor Mbak. parno. Iya, agak parno nih. Karena Iya, betul. zaman sekarang ini kan semuanya itu sebenarnya sudah ada di genggaman kita. Termasuk kalau mau mencari layanan kesehatan, semuanya sudah disediakan Halodoc. Nah, kenapa Halodoc ini menjadi aplikasi kesehatan yang terintegrasi, berbasis online, yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan tentunya andal untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Aplikasi Halodoc ini udah dilengkapi dengan fitur utama, ada chat atau chat with doctor ya. Ini yang memudahkan pasien untuk chat, terus video call, atau pakai voice gitu ya. Ini bisa langsung konsultasi bersama dokter yang berpengalaman dan terpercaya kapan aja gitu ya. Jadi bisa membantu kita untuk beli suplemen, belanja-belanja vitamin dan juga obat-obatan cepat, aman dan nyaman karena diantar langsung ke tempat ya sama ojek online. Pasien juga bisa upload resep fisik ke aplikasi, buat janji ke rumah sakit juga bisa, visit a hospital gitu ya, memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter dari handphone. Jadi sampai rumah sakit kita udah nggak perlu lagi ngurus-ngurus administrasi, langsung konsultasi dengan dokter tanpa antri lama. Solutif banget kan? Halodoc gitu. Nah ini buat para moms tentunya juga bisa dimanfaatkan. Sambil saya juga mau ke dokter Leni lagi. Ini dok, kalau untuk penggunaan alat-alat bantu ini dok, untuk menunjang supaya menyapihnya ini sukses, gimana kayak alat bantu DOT gitu, apakah ini efektif juga ini dok? Sebenarnya pada saat menyapih, kan anak itu kalau dia sudah usianya sudah lumayan besar, sekitar 1 tahun, misalnya di atas 1 tahun dia sudah bisa menggunakan gelas ya, cup atau straw yang sedot. Jadi sebenarnya juga bisa itu menjadi salah satu pilihan, misalnya tawarkan susu yang kita perah dengan media lain itu, gelas yang dia bisa sedot mungkin dengan motif yang lucu-lucu yang mungkin membuat dia menarik, seperti itu. Jadi kan dia tertarik, betul, dia jadi merasa, oh saya kan sudah besar, minumnya tidak lagi dari DOT tapi dari gelas gitu. Dan anak itu kan senang kalau dia merasa saya sudah dewasa, saya sudah besar gitu kan. Dia kadang-kadang saya kan nggak kayak anak kecil lagi gitu. Jadi boleh ditawarkan coba dengan cup atau dengan sippy cup, bukan sippy cup, straw cup ya, yang dia bisa pakai sedotan seperti itu dengan motif yang lucu-lucu. Kalau pakai media DOT sebenarnya tidak ada larangan khusus, apalagi kalau anaknya sudah besar, maksudnya sudah pintar menyusuinya seperti itu kan. Cuman nanti akan ada fase di mana dia juga harus melepaskan DOT itu kan. Nah, jadi itu seperti menyapi 2 kali. Drama ya lagi kan? nanti dok ya, nyapi. Iya, nanti drama lagi. Nanti drama dia akan lagi. mencari DOT-nya, akan mencari botol susunya seperti itu. Tapi memang jika bisa ya itu kita tawarkan cup, gelas, dek, mungkin
kamu kan udah gede, yuk mau nggak coba minum pakai gelas gitu. Ini ada sedotan, gambarnya lucu, gelasnya lucu, ayo kita coba gitu. Dan mereka sebenarnya bisa untuk minum dari gelas sudah dari umur sekitar berapa bulan, 8 bulan, 9 bulan sudah bisa mulai. Betul, apalagi kalau sudah 18 bulan, wah sudah pintar itu, sudah pintar minum dari gelas, sudah pintar minum dari sedotan. Jadi tawarkan seperti itu, bisa menjadi alternatifnya. Gitu. Alternatifnya jadi mending gelas atau straw itu tadi ya. Gitu, yang lucu-lucu langsung hunting habis ini kayaknya ya. Nah yang terakhir ini Dr. Leni, sebelum juga menjawab pertanyaan dari para moms yang udah gabung, rame banget ini, pengen konsultasi juga sama Dr. Leni. Nah dok, kalau pas kita lagi konsultasi nih di Halodoc kan ada fasilitas bisa chat, terus bisa tadi menggunakan voice call gitu atau video. Tapi bagaimana ini dengan keamanan gitu waktu kita konsultasi dengan dokter di Halodoc ini? Oke, para mom sebenarnya tidak perlu khawatir karena chat atau video call, voice call itu semua terjamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran gitu. Jadi terjaga kerahasiaannya, aman, tidak perlu khawatir. Makanya kenapa tadi kalau pada saat konsultasi semua keluhan dikatakan secara jujur, tidak perlu disembunyikan agar diagnosanya dapat yang paling tepat seperti itu. Kalau keluhannya setengah-setengah kan bingung ya nanti diagnosanya bagaimana gitu. Tapi makanya semuanya disampaikan, tidak perlu disembunyikan dan aman, terjamin keamanannya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti aduh nanti diketawain atau nanti ini sebar-sebarin. Oh tidak seperti itu. Aman, terpercaya. Jujurlah pada Halodoc gitu ya. Jadi tenang aja Mam, karena kan kadang itu sekarang zaman-zaman viral ya dok ya, nanti jangan-jangan kalau aku voice gitu terus suaraku yang lagi curhat sama dokter di Halodoc tiba-tiba tersebar gitu, nggak akan terjadi karena nggak semua akan keamanannya seperti itu, tidak akan, aman, terpercaya Halodoc. Nah mantap kalau begitu, nanti takutnya kebablasan curhat kalau dok. Tapi nggak apa-apa ya dok ya, karena memang curhat kesehatan itu seru gitu, apalagi yang namanya para moms itu sangat peduli dengan kesehatan keluarga begitu. Nah udah ngobrol sama Dr. Leni sama Mbak Aprilia, kalau tadi saya di awal-awal udah janji ya buat teman She yang dan para moms yang sudah bergabung sore ini, akan kami pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab langsung oleh Dr. Leni. Jadi untuk pertanyaan pertama ini dok ya, ada Mam Winda. Ini tanya kalau anak menyusu itu kadang sebelum tidur nih. Nah bagaimana caranya supaya anak itu tetap bisa tidur tanpa harus menyusuh gitu ya waktu kita sapi gitu. Kadang kan ada yang lengket gitu sebelum tidur harus nyusu ke momsnya. Takutnya nanti malah nggak bisa tidur kalau nggak nyusu. Gimana nih dok? Ya, memang permasalahan itu dirasakan, saya rasa kebanyakan moms ya, bahwa anak itu akan menyusu saat tidur. Karena memang itu menjadi waktu favoritnya anak untuk menyusu. Dengan dia menyusu, dia mendapatkan tingkat kenyamanan yang membuat dia nyaman sampai dia bisa tertidur. Makanya dia pasti akan mencari moms untuk kalau mau tidur tuh harus menyusu. Nah, sulit tapi bukan berarti tidak mungkin. Artinya memang membutuhkan usaha lebih memang untuk si jam terakhir yang favorit ini untuk disapi. Caranya gimana? Pertama mungkin kita berikan rutinitas baru. Jadi yang tadinya rutinitasnya dia menyusu sebelum tidur, nah ini kita ganti. Misalnya dengan pertama kita coba dengan menyikat gigi. Kita berikan aktivitas rutinitas baru menyikat gigi. Biasanya children see, children do. Artinya anak melihat akan meniru. Nah berarti yang pertama kali kita coba berikan contoh. Kita orang dewasanya juga menyikat gigi. Kita sikat gigi dan kita ajak anak kita, ayo dek, sudah mau tidur nih, mari kita sikat gigi agar giginya bersih saat besok pagi pas bangun, seperti itu. Dan ketika
sebenarnya kan sikat gigi juga disarankan pada bayi atau anak yang memang sudah muncul giginya untuk mencegah karies atau gigi berlubang. Yang pertama mungkin itu tadi kita berikan aktivitas baru, jadi yang tadinya menyusu saat sebelum tidur, kita ganti dengan sikat gigi sebelum tidur. Lalu setelah itu kita berikan aktivitas lagi yang baru, rutinitas baru. Contohnya apa? Mendongeng. Mendongeng ini sangat mungkin kelihatan kayaknya kok kayak orang dulu banget ya mendongeng, tapi jangan salah, mendongeng ini tuh sangat baik efeknya. Manfaatnya sangat baik sekali. Anak itu jadi belajar berimajinasi, mendengarkan, menyimak dari cerita-cerita dongeng. Kita bisa mendongeng bersama. Kita berikan buku-buku yang menarik-menarik, kita ajak dia, yuk dek kita baca buku sebelum tidur. Jadi aktivitasnya membaca, misalnya kita baca satu cerita ya, lalu nanti habis itu kita tidur, seperti itu. Lalu bangun suasana yang mendukung untuk tidur. Misalnya kita redupkan lampunya, dan biasanya nih yang paling banyak mengganggu waktu tidur itu adalah gadget. Entah anaknya main gadget atau dua orang tuanya yang masih main gadget. Biasanya ya itu tadi, children see, children do. Dia melihat, lah kan mami papinya juga belum mau tidur, kenapa saya harus tidur? Mereka masih mau main HP, saya juga mau misalnya. Ya mereka melihat, jadi mereka meniru. Nah kita yang berikan contoh, saatnya tidur, berarti gadget semuanya matikan. Gadget itu termasuk TV, HP, apapun itu gadget, kita matikan, kita redupkan lampu kamar tidur. Berarti sudah siap-siap untuk tidur. Aktivitas yang baru tadi sikat gigi, setelah pertama ganti baju tidur, sikat gigi, lalu mendongeng atau bernyanyi, lalu ya sudah baru tidur. Tapi kalau misalnya itu terasa tetap agak sulit, berarti minta bantuan tadi, seperti kata Mbak April, libatkan suami. Kita minta bantuan suami, yang tadinya kita yang ajak tidur, berarti gantian coba suami yang ngajak tidur. Tidurnya sama papa ya, sama bapak ya gitu. Tidur sama bapak, tidur sama papa. Coba biar papa belajar juga dongeng ya bapak, atau bernyanyi gitu. Jadi teralihkan dia, jadi kan dia tidak melihat si sumber menyusunya kan, jadi bukan ibu tapi bapak kan, jadi dia mungkin oh iya berarti sekarang sudah tidurnya sama papa, seperti itu. Jadi aktivitas baru kita bangun, butuh waktu, butuh proses, tapi pasti percaya jika tetap yakin, optimis, mudah-mudahan bisa, seperti itu. Mam Winda pasti bisa ya, jadi ajak juga ini suami biar lebih kompak gitu ya. Memang effortnya tinggi ya Dokter Leni ya, tapi kalau nanti sudah berhasil pasti bahagia banget. Akhirnya sukses. Betul. Gitu. Iya, nah akhirnya bisa. Itu tadi pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua ini ada Mam Rike, tanya ke Dokter Leni, Dok, apabila kita punya anak dengan selisih waktu kelahiran pendek, apakah ketika si adik lahir kakaknya harus disapi atau sebaiknya dua-duanya itu tetap dikasih ASI eksklusif sampai 2 tahun? Gimana Dok? Ya ini juga mungkin banyak juga yang merasa mengalaminya ya, tiba-tiba masih menyusui lalu ada lagi diberikan anugerah rezekinya. Apakah perlu disapi si kakak? Kalau memang moms ingin kakak mendapatkan ASI sampai 2 tahun, silakan diteruskan. Apalagi terutama kalau saat kehamilan, tanyakan pada dokter kandungan apakah ada indikasi medis yang melarang kondisi moms misalnya saat kehamilan seperti apa. Jika tidak, silakan lanjutkan. Lalu ketika sudah lahir adiknya, lalu kakak boleh terus, kita istilah ada yang namanya tandem nursing. Jadi kakak dan adik menyusu bersama. Tapi memang ketika dilakukan dua-duanya, menyusu kakak dan adik dengan jarak yang tidak terlalu jauh itu, tantangan untuk moms akan sedikit bertambah ya. Dimana mungkin moms akan lebih lelah, lebih capek, karena kan kayaknya hidup itu waktunya habis hanya untuk menyusu terus gitu. Nah kan, lalu terus moms juga kayaknya aduh kok jadi haus terus, lebih lapar, cepet lapar rasanya gitu. Jadi itu tantangannya moms. Jadi memang butuh effort lebih, butuh ekstra tenaga, ekstra waktu yang akan diberikan untuk mereka berdua. Tapi kalau itu bisa dilakukan, saya yakin ujungnya pasti moms akan luar biasa senangnya, bahagia.
Nah, kan sebenarnya tandem nursing ini juga baik manfaatnya, banyak manfaatnya. Salah satunya si kakak ini bisa dapat kesempatan kan untuk dapat menyusui hingga 2 tahun. Lalu mengurangi rasa sibling rivalry. Jadi rasa iri kakak terhadap adik. Kadang-kadang kan kalau kakak udah tadinya dia menjadi anak tunggal, seluruh perhatian ada di padanya, apalagi kalau dia cucu pertama dalam keluarga, semua orang mencurahkan perhatian kasih sayang kepadanya, lalu tiba-tiba datanglah si adik, gitu kan? Dimana adik kalau baik kan pasti butuh ekstra perhatian, ekstra ini ya, ekstra waktu dari momsnya, dia bisa merasa iri. Nah, tandem nursing ini mengurangi rasa itu, karena kan dia tahu bahwa oh saya masih bisa menyusu kok sama mama, sama ibu, walaupun adik juga masih menyusu, seperti itu. Lalu si kakak juga bisa membantu permasalahan di awal-awal menyusui, dimana ketika si adik belum terlalu pintar menyusu kan pasti payudara bisa penuh, bengkak. Nah ini kakak bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kakak kan sudah jago menyusuinya ya. Lalu udah gitu bonding, ikatan antara kakak dan adik ini akan gampang untuk terikat gitu, tercapai. Ini bondingnya luar biasa dengan lebih mudah. Namun memang nanti harus dilihat juga ya tandem nursing ini, ketika misalnya produksi ASI mom ternyata tidak lagi bisa mampu mencukupi keduanya, yang memang yang harus dilakukan adalah adik bayi. Karena dimana adik bayi ini kan memang hanya 6 bulan pertama kan hanya nutrisinya hanya ASI ya, jadi tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jadi nanti dilihat lagi kondisinya dan dapat dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter, kondisinya nih seperti gini, gimana baiknya, seperti itu. Tapi bisa kalau ditanya bisa, tapi nanti lihat kondisi lagi, apakah kondisi moms memungkinkan nggak untuk tandem nursing. Jika tidak, berarti kan memang harus ada yang prioritas, yaitu bayi. Karena bayi kan 6 bulan eksklusif ASI aja, begitu, seperti itu. Jadi bisa ya? Tapi moms harus lebih strong gitu ya. Gitu. Jadi bisa dilakukan pemberian ASI tandem ya ini. Wah luar biasa, nanti bisa di update ceritanya ya Mam Rike kalau nanti berhasil melakukan tandem nursingnya. Nah ini pertanyaan yang ketiga ya dok ya dari Mam Adisti. Dokter, apakah di Halodoc kita bisa beli obat pakai kopi resep dari dokter yang di luar Halodoc gitu? Bagaimana ini dokter Leni? Bisa sekali. Karena Halodoc menerima resep dari luar, nanti tinggal difotokan resepnya, lalu tinggal dipilih pembelian apa, lalu tinggal nanti pengirimannya menggunakan aplikasi online biasanya kan, tapi semua tinggal nanti bayar jika sudah ACC sudah oke, tinggal dikirim ke rumah moms. Jadi bisa resep dari luar, fotokan resepnya, lalu tinggal dipesan di Halodoc. Jadi bisa sekali. Begitu, jadi bisa nebus resep itu bisa ya Mams di Halodoc. Jadi nanti kita nggak perlu antre, kebayang kalau pas waktu nebus resep itu antre di apotek itu lumayan lama soalnya. Terus kita mau baca tulisan dokter juga agak susah kan, gitu. Jadi langsung aja difotokan, terus kirim di fasilitas kesehatan yang ada di Halodoc. Nah untuk 3 Mams tadi, selamat karena terpilih gitu ya untuk dibahas, dijawab oleh Dokter Leni. Mams ini berhak masing-masing dapat GoPay senilai Rp100.000. Nah silakan menghubungi teman-teman Shu Radio lewat telepon atau di WhatsApp ya untuk proses penerimaannya gitu. Terus buat para moms yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, tenang aja nanti akan dijawab sama Dokter Leni di WhatsApp grup ya. Jadi nanti jam 7 malam Dokter Leni itu akan bergabung di WhatsApp grup dan akan membantu menjawab, atau boleh kok nanti langsung komunikasi atau konsultasi langsung dengan Dokter Leni lewat Halodoc gitu. Karena banyak banget ini, antusias banget para moms untuk bertanya. Nanti dilanjutkan ya di WhatsApp grup jam 7 malam. Nah tadi sudah ada 3 moms yang memberikan pertanyaan
giliran saya yang akan ngasih pertanyaan. Siap-siap ya Moms ya. Jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan diskusi kita sore ini. Para Moms pasti sudah nyimak ya. Kalau nyimak pasti tahu jawabannya. Sekarang jawabannya belum. Pertanyaannya belum soalnya ya. Jadi nanti jawaban tercepat dan tertepat itu yang akan dapat GoPay senilai Rp100.000. Oke, pertanyaan pertama Moms. Jarinya siap di keypad ya untuk menjawab. Pertanyaannya, sebutkan 2 macam saja tantangan dalam menyapih. Cukup singkat, jelas, padat, gak usah panjang gitu ngetiknya gitu ya. Jadi 2 macam tantangan waktu dalam menyapih. Yang punya pengalaman langsung lancar nih, langsung ketik, enter, langsung terkirim. Siapa yang akan jadi pemenangnya dan berkesempatan mendapatkan GoPay senilai Rp100.000? Silakan dijawab di ini ya, di chat webinar ini kali ini. Sambil tentunya para moms ini mungkin kira-kira apa saja ya tantangan-tantangannya, boleh gitu, nggak usah panjang kali lebar, mungkin takutnya nanti terlanjur curhat sambil jawab. Tapi tenang aja moms, kalau semua tantangan-tantangan yang moms ceritakan di chat webinar itu kan banyak banget, itu bisa dikonsultasikan di Halodoc. Jadi layanan kesehatan yang disediakan di Halodoc itu lengkap gitu ya. Layanan kayak kita mau beli obat-obatan bisa. Nah, kenapa di Halodoc? Karena Halodoc ini aplikasi kesehatan yang terintegrasi berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan handal. Untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan, aplikasi Halodoc ini juga dilengkapkan dengan fitur utama. Ada chat dengan dokter atau chat with a doctor yang memungkinkan kita untuk chat, video call, atau voice call dengan dokter berpengalaman dan terpercaya. Kapanpun, dimanapun, dari handphone kita, dari rumah sambil rebahan juga bisa. Selain itu juga ada toko kesehatan, health store. Ini sebuah layanan yang bisa membantu pengguna. Kita bisa beli untuk semua produk-produk multivitamin, itu nanti semuanya termasuk obat-obatan, kita bisa beli dengan cepat, aman, dan nyaman karena diantar langsung ke tempat dengan ojek online. Terus pasien juga bisa upload resep fisik ke aplikasi atau buat janji rumah sakit, visit a hospital. Jadi memungkinkan pasien untuk buat janji temu dengan dokter dari handphone. Jadi waktu sampai rumah sakit kita nggak perlu lagi ngurus administrasi dan langsung konsultasi dengan dokter tanpa antri lama gitu. Gimana Mams? Jawabannya udah banyak banget. Tadi sebutkan 2 macam tantangan dalam menyapih. Jadi poin-poinnya aja ya, apa saja tantangan-tantangannya gitu. Jadi nggak usah terlalu lama, maksudnya nggak usah terlalu panjang. Jadi mungkin kayak tadi yang dikonsultasikan sama Mbak Aprilia gitu, selama proses menyapih 3 anak, luar biasa ya untuk Mama Aprilia gitu. Strong gitu. Dan juga tadi moms yang sempat konsultasi langsung sama Dr. Leni juga luar biasa. Dan sekarang ini yang mau jawab silahkan, masih lanjut, terbuka gitu. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dulu ya. Sebutkan 2 macam tantangan dalam menyapih. Nanti pemenangnya akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Waduh, banyak banget ini ya yang jawab. Dan untuk pemenang untuk pertanyaan pertama, pemenangnya ada Ibu Catur Wijayanti. Jawabannya payudara sakit, anak rewel.
Udah kan simple gitu, jadi nggak usah diketik panjang kali lebar. Karena tantangan dalam menyapi, tadi Mbak Catur itu menjawab payudara sakit dan anak rewel. Selamat Mbak Catur, dapat GoPay senilai Rp100.000. Oleh Mam, siap-siap untuk pertanyaan kedua ya. Dan pertanyaan kedua, sebutkan 4 layanan utama yang ada di Halodoc. Poin-poinnya aja Mams gitu. Jadi kayak jawabannya Mam Catur tadi ya, singkat jelas padat dan tentunya tepat. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan 4 layanan utama yang ada di Halodoc. Pasti yang udah nyimak udah tahu nih. Tinggal ketik cepet langsung dapat jawabannya. Boleh nyontek gak sih? Nanti kalau yang nyontek, waduh bisa dikurangi nilainya ya. Oke Mam, boleh langsung dijawab di kolom chat webinar kita ya kali ini. Semuanya langsung cepet-cepetan ngetik ini ya. Untuk pemenangnya siapa? Wah, oke, selamat untuk Ibu Agnia Nur Nafdiva, betul. Semoga betul ya lafalnya. Ini namanya agak susah. Agnia Nur Nadiva. Jadi kan tadi disuruh menyebutkan 4 layanan utama yang ada di Halodoc. Sudah menjawab dengan tepat dan cepat. Chat dokter, ada toko kesehatan, bisa buat janji di rumah sakit dan juga bisa melakukan tes lab di situ. Selamat untuk para pemenang, berhak mendapatkan masing-masing voucher senilai Rp100.000 ya, dari voucher GoPay ya. Untuk para moms yang menang nanti bisa menghubungi tim She Radio untuk bisa mengkonfirmasi ya untuk hadiahnya. Nah, sudah semuanya dari 3 pertanyaan tadi dijawab, terus para moms juga berhasil menjawab 2 pertanyaan dari kami, luar biasa ya. Masing-masing semuanya dapat hadiah GoPay senilai Rp100.000 ya. Sambil tentunya kalau ngobrol soal kesehatan itu pasti kan seru banget ya, kayaknya tuh pengen dibahas terus gitu ya. Jadi buat para moms jangan lupa untuk aplikasi Halodoc-nya itu bisa dimanfaatkan. Karena memang di masa pandemi ini ya, di rumah saja kita juga tetap bisa untuk melakukan konsultasi bersama dokter. Jadi bisa konsultasi bersama dokter umum atau dokter spesialis dengan Halodoc. Halodoc ini menjadi aplikasi kesehatan yang terintegrasi berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan handal ya untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Aplikasi Halodoc ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur ya, tadi ada 4 fasilitas ya untuk para moms bisa memanfaatkan gitu aplikasi Halodoc. Nah, sekalian juga kalau mau konsultasi bersama dokter, memanfaatkan fasilitas chat with doctor. Jadi kita bisa chat pakai video call atau voice call dengan dokter yang berpengalaman dan terpercaya kapanpun, dimanapun. Kalau mau beli obat-obatan juga bisa dengan aplikasi Halodoc. Mau konsultasi ke rumah sakit, bikin janji dulu, bisa juga ini ya. Untuk visit a hospital, kita bisa melakukan janji di rumah sakit, jadi memungkinkan buat janji untuk temu dokter lewat handphone kita pakai aplikasi Halodoc gitu, jadi nggak perlu lagi untuk ngurus administrasi dan tentunya langsung bisa konsultasi dengan dokter tanpa antri lama. Dan sekali lagi moms, nanti bisa bergabung di WhatsApp group ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan
ada Dr. Leni yang juga standby di WhatsApp group menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita diskusikan di webinar ini. Tapi tentunya terima kasih untuk bahasan bagaimana kita bisa menyapi yang baik dan benar oleh Dr. Leni dan juga cerita-cerita dari Mbak Aprilia, pengalamannya tadi menyapi 3 anak memang perlu perhatian ekstra ya pada ASI eksklusif. Karena banyak banget ini informasi soal Halodoc yang juga bisa kita dapatkan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Leni dan juga Mbak Aprilia yang juga sudah memanfaatkan Halodoc begitu. Nah, nanti berharap kita bisa bertemu dengan pembahasan yang lain tentunya dengan topik-topik kesehatan yang terkini begitu. Terima kasih untuk Dr. Leni buat kesempatannya bagi-bagi banyak ilmu untuk saya dan juga para moms. Terima kasih untuk Moms Aprilia sudah berbagi pengalaman dan juga terima kasih buat para moms yang sudah bergabung di webinar kali ini. Luar biasa semuanya. Dan tentunya terima kasih untuk Halodoc dan juga Women X yang sudah berpartisipasi untuk webinar kita kali ini. Salam sehat semuanya, semoga sukses menyapihnya dan jangan lupa kalau nanti ada yang mau dikonsultasikan langsung dibuka aplikasi Halodocnya. Saya Lia Luciana dan juga seluruh narasumber mohon pamit. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.